Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Bapak dosen Universitas Buana Perjuangan Karawang, dan tidak lupa juga rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya panjatkan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sampai hari ini. Salawat dan salam tidak lupa juga kita curah limpahkan kepada alam Nabi Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Aditya Bagus Saputra dari Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik yang berjudul Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dalam menanggulangi kenaikan harga minyak goreng. Latar belakang berdasarkan gambar grafik harga bulanan minyak goreng kemasan 2017 sampai 2022, kenaikan harga minyak goreng melonjak tinggi dimulai di bulan Oktober 2021 sampai di bulan November 2022. Pada bulan Februari 2022, saya berkesempatan untuk bisa melaksanakan kerja praktik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dan saya lihat fenomena kenaikan harga minyak goreng ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 yang tugas pokok dan fungsinya tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang, yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan bidang perdagangan, serta tugas membantu yang ditugaskan kepada daerah. Gambaran umum instansi, visi, terwujudnya industri dan perdagangan yang tangguh dan berkeadilan. Misi, meningkatkan daya saing industri daerah. 2. Menciptakan tertib niaga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Tinjauan pustaka, grand teori, manajemen menurut Suprianto merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Middle teori, menurut Astuti Miguna, manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dan menciptakan, mengantarkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Rank teori, menurut Muspar, bauran pemasaran merupakan alat pemasaran yang baik yang berada dalam suatu perusahaan, di mana perusahaan mampu mengendalikan agar dapat mempengaruhi respon pasar sasaran. Definisi harga menurut Alma dikatakan bahwa harga adalah nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Sekarang ini ekonomi kita tidak melakukan barter lagi, akan tetapi menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga. Tujuan kerja praktik ini menjadi media untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari di bangku kuliah, menghasilkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta etos kerja sesuai dengan tuntutan kerja di lapangan, agar mahasiswa memahami dan membiasakan diri untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja, sehingga lebih siap ketika terjun ke dunia nyata di kemudian hari. Agar mahasiswa dapat mengetahui lebih dalam mengenai ilmu manajemen yang tepat dan dapat mengembangkan diri dengan cara menambah wawasan mengenai ilmu manajemen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif menggunakan cara observasi,
wawancara, dan melaksanakan kerja praktik langsung. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pengumpulan data pendukung mengenai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Sedangkan studi pustaka atau literatur study merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Tugas-tugas yang dilakukan selama kerja praktik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu adalah tugas utama dan tugas pendukung. Tugas utama diantaranya yang pertama, menginput harga bahan pokok yang akan diserahkan ke provinsi. Yang kedua, menginput harga barang pokok yang diserahkan dari setiap mantri pasar di kecamatan masing-masing. Yang ketiga, memonitoring dan mengontrol harga minyak goreng. Tugas pendukung yang pertama diantaranya ikut terjun ke lapangan untuk melakukan kegiatan operasi pasar murah atau OPM minyak goreng. Yang kedua, melakukan sidak ke pasar tradisional dan distributor penjual minyak goreng. Yang ketiga, membuat surat permohonan operasi pasar murah atau OPM. 4. Mencetak surat keluar dan masuk pada bidang perdagangan. Uraian pelaksanaan kerja praktik. Tugas utama. Yang pertama diantaranya menginput harga bahan pokok ke provinsi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang setiap harinya mengirim harga bahan pokok ke provinsi. Pekerjaan ini sudah menjadi pekerjaan rutin setiap harinya. Dan mahasiswa dipercaya untuk menginput data tersebut. Yang kedua, mencatat surat keluar dan masuk pada bidang perdagangan. Ketika ada surat yang keluar dan ada surat yang masuk pada bidang perdagangan, saya juga dipercaya untuk mencatat surat tersebut. Anjing, boy. Lanjut. Ah, lanjut. Klik kanan atau lanjut? Klik kanan. Enggak, klik ke sini langsung lanjut. Ngomong sedikit, jadi kan lu nggak terlalu banyak. Lanjut ya. Uraian pelaksanaan kerja praktik. Yang kedua, tugas pendukung, memonitoring dan mengontrol harga minyak goreng. Salah ngomong. Uraian pelaksanaan kerja praktik, tugas pendukung, diantaranya yang pertama, memonitoring dan mengontrol harga minyak goreng. Ketika saya melaksanakan kerja praktik, saya juga terkadang sering diajak untuk memonitoring dan mengontrol harga minyak goreng yang beredar di pasaran. Selanjutnya yang kedua, mengikuti kegiatan program stabilisasi harga minyak goreng. Ketika saya melaksanakan kerja praktik, saya juga berkesempatan untuk bisa mengikuti program stabilisasi harga minyak goreng yang dilaksanakan di Pasar Baru Karawang dan juga Pasar Johar. Tugas yang ketiga, melakukan sidak ke pasar tradisional dan distributor penjual minyak goreng. Sidak ke pasar dan tradisional dan distributor penjual minyak goreng dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah adanya penimbunan stok minyak goreng. Dan saya juga berkesempatan untuk bisa mengikuti sidak ke pasar tradisional dan distributor penjual minyak goreng bersama dengan Reskrim Polres Karawang. Yang keempat, menelusuri kasus penimbunan minyak goreng. Ketika sedang melaksanakan kerja praktik, saya juga pernah untuk diajak untuk menelusuri kasus penimbunan minyak goreng. Setelah diselidiki, ternyata indikasi penimbunan minyak goreng tersebut terjadi karena adanya penggunaan paket arisan. Jadi minyak goreng itu tertumpuk dan disangka sebagai upaya penimbunan.
tetapi sekarang kasus sedang diselidiki lebih lanjut. Permasalahan. Lara Renaja menulis faktor penyebab kenaikan minyak goreng yang pertama karena adanya kenaikan dalam harga minyak nabati. CPO atau crude palm oil merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Akibatnya, para produsen minyak goreng pun lebih memilih untuk menjual minyak gorengnya ke luar negeri dibanding ke dalam negeri. Indonesia menjadi salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Adanya kenaikan dari sisi permintaan atau demand mempengaruhi penjualan minyak goreng karena para produsen minyak goreng lebih memilih menjual minyak gorengnya ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri. Hal ini menyebabkan kelangkaan stok minyak goreng di dalam negeri dan membuat harga minyak goreng di dalam negeri melambung tinggi tidak karuan. Solusi. Pada tanggal 2 Maret 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang mengadakan program stabilisasi harga pasar minyak goreng yang berlokasi pada pasar-pasar tradisional, yaitu Pasar Baru Karawang dan Pasar Johar. Program ini menjual sebanyak 8.300 liter minyak goreng dan dihargai 10.500 untuk pedagang yang ada di Pasar Baru Karawang dan Pasar Johar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang juga giat melakukan sidak pasar dan sidak distributor penjual minyak goreng agar tidak ada lagi yang melakukan kecurangan pada saat jual beli minyak goreng. Sidak ini juga menjadi salah satu upaya bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dalam memonitoring dan mengontrol harga minyak goreng yang beredar di pasaran. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, program stabilisasi harga pasar minyak goreng mendapat respon positif dari masyarakat. Antusiasme masyarakat mengikuti program ini sangat ramai dan banyak juga masyarakat yang menantikan program stabilisasi harga pasar minyak goreng. Berikutnya diadakan kembali. Sidak pasar dan sidak distributor penjual minyak goreng menjadi salah satu cara untuk memonitoring dan mengontrol harga minyak goreng di pasaran. Di lain sisi, sidak ini juga berfungsi untuk mengecek ketersediaan stok minyak goreng yang ada di distributor dan juga di pasar. Saran untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang membuka sebuah peluang yang lebih banyak lagi untuk para mahasiswa atau mahasiswi yang ingin melakukan kerja praktik dan untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi mahasiswa yang kerja praktik. Dan untuk Universitas Buana Perjuangan Karawang membangun hubungan dengan perusahaan atau instansi guna untuk masa yang akan datang dan dapat menempatkan kerja praktik untuk mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi dan memberikan pengalaman yang jauh lebih baik dalam pemahaman dunia kerja. Berikut ini ada dokumentasi kegiatan yang di sebelah kiri saya, program stabilisasi harga pasar minyak goreng, yaitu yang dilaksanakan di Pasar Karawang Baru. Dan yang sebelah kanan saya adalah sidak pasar gabungan antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dengan Reskrim Polres Karawang. Terima kasih, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Maaf juga apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Saya tutup. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.